Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida ma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah, rekan-rekan sekalian, peserta Zoom meeting, hormati dan alhamdulillah di bulan suci ini kita masih bisa bertemu walaupun lewat daring ya, walaupun lewat daring, tapi saya kira lama-lama juga nanti sudah menjadi sesuatu kebiasaan. Jadi yang hal-hal yang di tahap-tahap awal mungkin merupakan sesuatu yang rumit, yang tantangan, ternyata sekarang menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan bukan hanya rekan-rekan yang bergerak di bidang ekonomi syariah saja, bahkan anak-anak kecil, anak-anak sekolah juga sekarang sudah terbiasa menggunakan media-media daring dalam aktivitasnya, baik sekolah maupun aktivitas yang lain. Nah, rekan-rekan sekalian, ini tema kali ini tentang tantangan dan peluang ekonomi syariah. Karena waktunya 1 jam, mungkin nanti saya akan menyampaikan satu paparan singkat aja, sekitar setengah jam. Kemudian setelah itu nanti dengan dialog ya, saya kira akan lebih enak dengan dialog. Baik, bisa ditampilkan Mas materinya. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, jadi apa sih sebenarnya bedanya dengan ekonomi yang tidak syariah? Karena kan ini juga sering menjadi satu bahasan, satu persoalan tersendiri ya. Apakah sih yang membedakan antara ekonomi syariah dengan yang tidak syariah? Lantas bagaimana kondisi perekonomian syariah kita sekarang ini? Perkembangannya seperti apa sih sebenarnya? Apakah kalau kita komparasi, kalau kita perbandingkan antara ekonomi syariah dengan ekonomi yang tidak syariah, biasa kita sebut sebagai ekonomi yang konvensional ya, yang konvensional, yang biasa, dibandingkan dengan ekonomi syariah. Kalau dilihat dari size-nya, dilihat dari besarannya, lebih besar mana sebenarnya antara ekonomi syariah dengan ekonomi yang konvensional atau yang non syariah? Nah, ini satu pertanyaan yang kadang-kadang memang membutuhkan satu jawaban, walaupun kadang-kadang ini tidak tepat betul ya, tidak tepat betul. Nah, selama ini kita sering melihat ekonomi syariah ini dilihat hanya dari satu sisi, satu sudut saja, dan itu memang publikasi-publikasi yang sering dimunculkan terkait dengan ekonomi syariah, ini adalah publikasi-publikasi yang terkait dengan keuangan syariah. Nah, oleh sebab itu, maka wajar bila masyarakat melihat bahwa seolah-olah ekonomi syariah itu ya lembaga keuangan syariah. Nah, padahal kalau kita bicara tentang ekonomi, mestinya bahwa ekonomi itu jauh lebih luas daripada sekedar keuangan syariah. Nah, keuangan syariah ini merupakan satu bagian kecil, satu bagian sebagian saja dari sebuah sistem ekonomi syariah yang lebih luas. Nah, salah satunya adalah sistem keuangan syariah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, yang itu melihat hanya pada sisi keuangan saja, khusus untuk Indonesia, perkembangannya memang masih sangat kecil ya. Masih sangat kecil. Rilis terbaru kalau tidak salah, kita masih di angka sekitar 8,5-9%. Jadi keuangan syariah di Indonesia itu prosentasenya dibandingkan dengan keuangan secara keseluruhan di Indonesia itu baru mencapai sekitar 9%. 8,5-9%. Jadi masih sangat kecil ya, sangat kecil dari sisi lembaga keuangan syariah. Dari mana itu hitungannya?
Nah, ini juga ada problem karena yang dihitung adalah total keuangan yang ada di Indonesia, artinya bank-bank konvensional dan lembaga-lembaga ekonomi konvensional yang lain, kemudian diperbandingkan dengan bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, koperasi syariah juga masih belum dihitung, sehingga persentasenya memang masih sangat kecil dari sisi keuangan. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana dengan ekonomi syariah? Tentu saja karena keuangan itu hanya merupakan bagian kecil, yang itu memang porsinya baru 9%, tapi kalau ekonomi syariah tentu saja pasti berbeda ini angkanya ya, pasti berbeda. Nah, next Mas. Kenapa begitu? Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang ekonomi, maka ekonomi ini merupakan bagian dari muamalah. Nah, dalam kaidah fikih bahwa di dalam muamalah, di dalam konteks ekonomi ini, hukum asalnya semuanya adalah halal, boleh dilakukan hukum asalnya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi, maka semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak ada larangannya, berarti itu halal. Kalau halal berarti kan sesuai dengan syariah. Nah, dalam konteks ini, maka kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, makanya jauh lebih luas. Jauh lebih luas, dan angkanya pun juga mestinya berbeda dengan yang keuangan yang hanya 9%. Cuma persoalannya, untuk mengukur ekonomi syariah dibandingkan dengan ekonomi konvensional, tentu saja ini ada persoalan-persoalan teknis yang memang mungkin tidak tepat. Kenapa? Kalau kita lihat di Indonesia, sebenarnya proses ekonomi berjalan dari mulai tingkat yang terkecil di keluarga, di kampung-kampung, sampai ke tingkat negara. Nah, dari semua proses itu, tentu saja tidak semua proses ekonomi tersebut terekam, tidak semua proses ekonomi tersebut dihitung dalam dalam komponen untuk menghitung porsi ekonomi syariah. Nah, yang dihitung itu ada juga lembaga-lembaga yang melakukan penghitungan seberapa persen sih sebenarnya ekonomi syariah dibandingkan dengan ekonomi yang konvensional. Oke, itu sisi yang lain. Tentu saja kalau kita lihat kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kita di pedesaan, tentu saja itu juga tidak terhitung di dalam proses penghitungan ekonomi syariah secara kuantitatif ya. Walaupun kita nggak bisa mengatakan bahwa apakah itu tidak syariah, nggak juga. Orang jual tahu di pasar, orang jual, walaupun tidak ada label halal ya, walaupun nggak ada label halal di dalam tahu itu, tapi kan kalau melihat dari sisi kaidah fikihnya, walaupun itu tidak ada label halalnya, tapi kan kalau orang jual tahu, ya pada dasarnya ketika nggak ada larangan, berarti itu halal. Nah, ketika itu halal berarti itu sesuai dengan ekonomi syariah. Nah, yang kayak gitu cukup banyak sekali di masyarakat kita yang kemungkinan besar itu tidak terhitung, tidak dihitung di dalam penghitungan persentase dari ekonomi syariah. Next, Mas. Selanjutnya, bagaimana kita mengidentifikasikan ekonomi syariah? Ya paling tidak ini ada tiga cara. Yang pertama, kita lihat dari proses produksinya. Proses produksinya, bahan-bahan bakunya, apakah menggunakan bahan-bahan baku yang halal apa tidak, kira-kira begitu ya. Bahan-bahan pelengkapnya, apakah menggunakan bahan-bahan yang halal apa tidak, kira-kira begitu. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, maka kita bicara tentang halal, tentang sesuatu yang halal. Nah, sesuatu yang disebut halal itu bagaimana? Pertama, halal dari zatnya kan, dari prosesnya. Nah, proses untuk memproduksi sebuah barang atau jasa ya. Jadi jasa itu jadi begini.
produk yang dihasilkan oleh sebuah aktivitas ekonomi atau aktivitas produksi itu ada dua. Yang pertama disebut barang. Disebut barang ini kalau bentuknya fisik, tangible, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba, itu barang. Nah, ada proses produksi yang itu ada manfaatnya, tetapi tidak berwujud. Nah, itu biasanya disebut jasa. Apa itu jasa? Ya, misalnya seorang dokter memeriksa pasien, memberikan resep, menyuntik, dan seterusnya. Itu termasuk jasa. Karena kalau kita lihat dalam bentuk barang, barangnya apa? Dokter itu tidak kelihatan. Intangible dia tidak kelihatan. Tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Nah, tapi itu ada, manfaatnya ada. Nah, itu disebut, secara umum biasanya disebut jasa. Sehingga proses produksi ini menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah barang, yang kedua adalah jasa. Nah, proses produksi ketika dilakukan bahan-bahannya halal, bahan utamanya halal, bahan pendukungnya halal, dilakukan dengan proses yang halal, maka dia akan menghasilkan barang yang halal atau jasa yang halal. Nah, inilah yang kadang-kadang di masyarakat, misalnya orang menjual makanan ya, makanan apa namanya, mungkin ikan goreng atau apa, tetapi minyak yang digunakan untuk menggoreng misalnya itu minyak yang mohon maaf mungkin tidak halal, dari apa, ada dari minyak babi atau dan seterusnya misalnya. Nah, maka proses barangnya halal, ikannya halal, tetapi prosesnya itu menjadikannya tidak halal, kira-kira begitu. Nah, inilah yang apa namanya, kategorisasinya menjadi agak sulit, agak sulit. Nah, baik. Nah, setelah itu apa? Ketika barangnya dengan proses produksi yang halal, bahan baku, bahan pendukungnya halal, maka menjadi barang yang halal. Yang kemudian, yang kedua, yang ketiga adalah barang yang sudah halal tadi, bagaimana bertransaksinya? Dipertukarkan, diperjualbelikan, atau dipindah tangankan, itu prosesnya bagaimana? Nah, di sini bisa saja sebuah barang atau jasa yang halal, tetapi dalam proses pertukaran, dalam proses pemindahan hak dari satu orang kepada orang yang lain, itu tidak dilakukan secara, maka proses itu menjadi proses yang batil. Proses itu menjadi proses yang dilarang. Tapi bukan berarti barangnya haram ya. Ya kalau contoh yang paling sederhana misalnya ada buah mangga. Buah mangga ini kan ya halal insya Allah ya, dari zatnya halal. Kalau kita mendapatkan buah mangga itu dari membeli di pasar dengan harga yang sudah disepakati, dengan apa, kualitas mangganya yang sudah disepakati dan saling ridho, maka pertukaran itu halal, sah. Maka mangga yang saya dapatkan adalah mangga yang halal. Tapi kalau mangga itu kita dapatkan dari secara tidak halal, mungkin apakah itu mencuri atau dan seterusnya, mangganya tetap halal, tetapi prosesnya, proses pertukarannya itu tidak halal. Nah, kira-kira begitu. Nah, apalagi kalau kita di lembaga keuangan tentu saja cukup banyak ya. Orang butuh dana, orang pinjam. Nah, pinjam meminjam ini proses pemindahan uang dari orang yang memiliki uang kepada orang yang membutuhkan uang, itu bisa terjadi, bisa halal, bisa tidak. Nah, ini yang dalam proses pertukaran, dalam transaksi, barang yang semula halal bisa menjadi tidak halal karena transaksinya. Orang butuh dana, kemudian pinjam kepada orang yang memiliki dana, dan diberi pinjaman. Kemudian dengan akad nanti kalau dikembalikan 3 bulan dengan ada tambahan. Maka tambahan ini, kalau itu sifatnya apa, pinjaman, tambahan ini karena tidak ada iwat, maka itu haram.
karena termasuk kategori riba. Tetapi kalau orang butuh dana, kemudian tidak ada usaha, memang betul-betul butuh dana, dipinjamin, akadnya court, maka itu boleh. Akad court bagaimana ya? Ketika dia pinjam 1 juta, ya nanti kembali lagi 1 juta, itu diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan lembaga keuangan ketika memberikan dana, pasti ada sesuatu transaksi usaha, transaksi bisnis yang diharapkan. Tentu saja ada pendapatan-pendapatan yang diharapkan. Nah, tentu saja dalam hal ini ada transaksi-transaksi yang bisa dilakukan. Kalau dia punya usaha, bisa saja kita memberikan pembiayaan berdasarkan usahanya, bisa dengan akad mudharabah, berbagi hasil, atau kita kalau dia membutuhkan barang, bisa saja kita berakad dengan murabaha. Kita belikan barangnya, kemudian kita jual kepada yang membutuhkan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, jadi kalau kita lihat identifikasi ekonomi syariah ini sangat luas. Artinya ketika sebuah barang yang dilakukan proses produksinya secara halal, barang-barangnya, bahan-bahannya halal, proses produksinya halal, ya dia termasuk syariah. Ketika itu kita perdagangkan, maka itu termasuk perdagangan syariah. Jasanya juga begitu, dokter memberikan suntikan, memberikan obat, yang obat itu juga halal, nggak ada larangan, ya berarti itu termasuk proses ekonomi secara syariah, secara halal. Proses pertukaran juga begitu. Nah, dalam proses pertukaran, dalam proses transaksi yang melibatkan lembaga keuangan syariah, inilah yang memang di Indonesia dan juga di tingkat dunia itu banyak dikenal. Jadi ketika orang bicara tentang ekonomi syariah, tadi saya sampaikan di awal, orang melihatnya pada sisi lembaga keuangan syariah. Nah, kalau kita melihat identifikasi ekonomi syariah ini, maka lebih luas dari itu. Jadi orang menjual tahu di pasar, menjual ayam di pasar selama ayam itu proses pemotongannya syariah, ya itu ekonomi syariah gitu. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, untuk memberikan kenyamanan kepada umat muslim, kepada masyarakat, maka kemudian muncullah apa yang disebut sebagai sertifikasi halal. Ini untuk memudahkan ketika kita membeli sesuatu produk di pasar atau di minimarket atau dimanapun, ketika kita ragu dan kita tidak bisa melihat proses dari sebuah produksi barang dan jasa, maka label halal itu menjadi penting. Menjadi penting. Karena konsumen tidak tahu prosesnya ini. Terutama beberapa produk-produk yang sifatnya produk-produk mungkin olahan, makanan yang kita tidak tahu bahan bakunya apa, bahan pendukungnya apa, prosesnya bagaimana. Nah, maka sertifikasi halal ini menjadi penting. Nah, cuma kembali lagi bahwa apakah semua atau apakah produk-produk yang tidak memiliki sertifikasi halal itu kemudian tidak halal? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Karena kalau kita lihat transaksi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di pasar, itu hampir mungkin banyak kan tidak ada labelisasi halal. Orang menanam padi di sawah, kemudian panen, digiling jadi beras, beras dijual di pasar tanpa label halal. Karena memang tidak memungkinkan untuk melakukan label halal. Nah, itu sebenarnya transaksinya transaksi syariah, ekonomi syariah. Cuma mungkin yang semacam ini tidak tercatat di dalam proses identifikasi ekonomi syariah yang formal. Nah, oke ya. Jadi ada ekonomi syariah yang memang itu dilabilisasi sehingga bisa diukur, ada yang tidak. Ada yang tidak. Oke, next, Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan sekalian, ini saya mengambil dari Bank Indonesia, tapi ini data sudah cukup lama ya, 2000 kalau tidak salah rilisnya 2017 atau 2018, tapi saya kira ini masih mewakili lah saya kira. Nah, potensi industri halal atau sekarang ini lagi ngetren namanya halal lifestyle ya. Ternyata halal lifestyle itu sekarang udah menjadi tren. Artinya ini sebuah peluang yang luar biasa, luar biasa.
Nah, halal lifestyle ini bukan hanya persoalan makanan saja. Kalau kita bicara tentang halal itu bukan hanya makanan. Di sini salah satu yang diidentifikasikan pertama memang iya halal food. Jadi makanan-makanan yang halal. Kalau kita lihat data dari Bank Dunia ini di global market ya, ini bukan Indonesia tapi masih global market, itu ternyata halal food itu sudah mencapai 18,7%. 18,7% itu di tahun 2016 ya. Kalau 2022 mudah-mudahan ini bisa meningkat lagi angkanya. Cuma kembali lagi 18,7% tadi itu mengukur halal food yang bisa dideteksi, yang dia punya label halal, yang dia punya sertifikasi halal, tetapi yang tidak ada sertifikasi itu tidak terhitung. Kalau itu dihitung, kemungkinan besar angkanya akan lebih besar lagi. Transaksi makanan-makanan yang dijual di warung-warung, yang di kedai-kedai, yang di angkringan itu kan banyak sekali sebenarnya. Cuma mungkin tidak teridentifikasi karena dia mungkin tidak memiliki label halal dan seterusnya. Karena sekalian yang menarik adalah fashion. Fashion ini juga begini ya. Fashion ini kan fashion yang mode itu ya. Itu cukup tinggi ternyata 12,3. Kembali lagi ini tentu saja yang diukur adalah fashion yang mungkin memang dia branded dan segala macamnya. Tapi kalau seorang penjahit di di Longkrang atau di Kertek sana yang membuat baju kemudian dijual tanpa label halal kan tentu saja ya itu tetap saja kalau secara substansinya ya dia halal. Dia halal, cuma mungkin tidak dihitung di dalam persentase yang 12,3% ini. Angkanya kalau dari US dollarnya cukup tinggi ya dalam billion. Halal travel ini juga cukup tinggi 14%. Halal travel mungkin ada juga yang bertanya halal travel itu gimana ya kok travel kok halal? Emang ada travel yang tidak halal? Apa kira-kira? Ada travel yang tidak halal. Ternyata ada halal travel. Halal kosmetik. Kalau kosmetik mungkin memang biasa kalau ibu-ibu kan mungkin bahan-bahannya ya. Ada bahan-bahan yang kemarin saya sempat ketemu dengan salah seorang yang memasarkan barang yang sederhana, yaitu kuas. Kuas itu kuas tapi untuk biasanya kalau ibu-ibu masak itu pakai kuas untuk mengolesi, misalnya kita masak ikan, bakar ikan gitu kan, kita pakai kuas. Nah kuas itu biasanya digunakan untuk mengolesi ikan yang akan dibakar, misalnya pakai margarin atau pakai minyak atau pakai kecap diolesin dan seterusnya. Nah, ternyata ada kuas yang halal. Berarti ada kuas yang nggak halal ya. Kuas, bayangkan. Mungkin selama ini kita nggak membayangkan ya, kok ada ya kuas yang halal. Terus kuas yang nggak halal bagaimana? Apa kira-kira yang membuat kuas itu menjadi halal? Rekan-rekan sekalian, ternyata sederhana bahwa kita sering tidak tahu bahwa kuas yang kita pakai itu bahannya dari apa. Nah, ternyata setelah diteliti, banyak sekali kuas-kuas itu yang terbuat dari bahan, misalnya bahannya yang banyak itu misalnya dari bulu hewan yang haram dan seterusnya lah, atau bulu babi atau apa dan seterusnya. Nah, dia membuat produk kuas yang bahan bakunya betul-betul halal, mungkin dari serat sintetis atau apa dan seterusnya. Nah, sampai seperti itu. Tapi ini saya kira menarik karena ini merupakan hal style jadinya. Orang jadi selalu berpikir gimana caranya supaya betul-betul halal. Nah, kosmetik. Jadi nanti kalau ibu-ibu membersihkan wajah atau bermake up gitu kan, ya coba dilihat jangan-jangan kuasnya kuas dari bulu babi jangan-jangan. Nah, selanjutnya halal farmasi dan pengobatan ya, halal farmasi dan pengobatan. Nah, ini tentu saja kalau farmasi jelas ya,
karena banyak sekali bahan-bahan yang mungkin dipakai untuk obat yang tidak halal. Jadi halal farmasi sudah mulai dipikirkan, walaupun masih sebesar 8,4%. Mohon nanti dia waktunya ya, Mas. Waktunya masih yang sudah setengah jam masih ya. Nah, nggak kelihatan soalnya. Oke. Kedokteran. Nah, sekarang menarik juga ini, apa namanya, di bidang kedokteran atau di bidang rumah sakit, sekarang sudah ada, kalau tidak salah lembaganya Mukisi ya, itu mensertifikasi rumah sakit syariah. Rumah sakit syariah. Apanya kalau rumah sakit ini? Kalau lembaga keuangan dari transaksinya ya. Kalau rumah sakit kira-kira apa rumah sakit yang syariah dengan tidak syariah? Bedanya apa? Nah, ternyata itu kalau dibedah lagi, item per item itu cukup banyak. Hotel juga begitu ya, tentu saja ya. Hotel juga kalau dibedah, mungkin spraynya ya sama, spray kasurnya sama. Hotel syariah dengan tidak syariah, ya spraynya sama, kasurnya sama. Tapi apa yang membedakan? Mungkin kalau di hotel syariah jelas, di situ ada larangan yang tegas bahwa yang boleh menginap di sini, yang menginap di situ misalnya harus muhrim, kalau tidak muhrim tidak boleh menginap dan seterusnya. Kalau yang konvensional berarti ya bebas. Makanannya juga makanan halal dan seterusnya. Nah, rumah sakit juga begitu. Jadi item per item itu diukur. Jadi apa namanya, rumah sakit yang syariah itu tentu saja misalnya salah satunya adalah bagaimana dia pendanaannya ketika membangun rumah sakit, apakah menggunakan pendanaan syariah atau menggunakan bank konvensional, pembayarannya, hutang piutangnya dan seterusnya. Nah, yang menarik saudara-saudara sekalian, bahwa ternyata di rumah sakit itu kan ada laundry ya, ada apa namanya pakaian-pakaian yang harus dicuci dan seterusnya. Ternyata ada apa namanya di sertifikasi bahwa laundry pun harus halal. Gimana itu coba? Laundry harus halal. Kebayang nggak? Ada laundry halal, ada laundry tidak halal. Jur opo bedanya gitu kan? Kalau makanan jelas ya paling gampang diidentifikasi. Oh zatnya halal, zatnya haram. Kalau saya tanya kok laundry, apa itu yang membedakan? Oh, ada laundry yang disebut laundry yang halal, ada yang tidak halal. Nah, jadi semua bagian-bagiannya itu diverifikasi sehingga nanti kita berharap bahwa akan ada rumah sakit yang tersertifikasi syariah yang mereka ketika mencari pendanaan menggunakan lembaga-lembaga keuangan syariah. Ketika mereka membeli makanan, obat menggunakan makanan-makanan yang halal. Jadi bukan hanya sehat, tetapi juga halal. Ketika membeli obat, memilih dengan obat-obatan yang halal. Nah, sehingga nanti akan apa namanya akan ada rumah sakit yang berlabel rumah sakit syariah atau rumah sakit yang halal. Kira-kira begitu. Nah, media juga begitu ya. Saya kira kalau media dan rekreasi ini bisa apa namanya, kalau rekreasi tentu saja lah ya, rekreasi yang halal ya berarti ke tempat-tempat yang tidak maksiat atau rekreasi-rekreasi yang di situ tidak ada restoran-restoran yang menyajikan makanan yang tidak halal. Nah, karena biasanya kalau kita bicara tentang rekreasi, kita bicara tentang transportasi, wisata, maka biasanya wisata ini kaitannya cukup banyak ini. Wisata ini kaitannya dengan lokasinya, kaitannya dengan makanannya, kaitannya dengan penginapannya. Nah, kemudian yang terakhir Islamic Finance ya, 9,4 itu di tingkat dunia. Kalau di Indonesia masih sekitar 8,5 atau sekitar 9%.
Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat di proyeksinya di sini, angkanya 2016 di tingkat dunia global, global itu 2.000 triliun ya. Tapi 2022 diharapkan ada kenaikan yang cukup signifikan. Dan ini merata, terutama di negara-negara Muslim. Bagaimana dengan negara non-Muslim? Ternyata negara non-Muslim pun itu juga berpikir tentang halal. Kenapa? Mereka juga ingin menarik, misalnya pariwisata nih, pariwisata di dunia di negara-negara non-Muslim. Mereka juga berusaha bagaimana caranya agar menyediakan pariwisata yang halal. Kenapa? Karena sebagian besar pengunjungnya, wisatawannya itu juga dari negara-negara Muslim yang menghendaki di destinasi wisata itu juga ada penginapan yang Muslim, ada halal food, kemudian dan yang lain-lainnya yang halal. Nah, kalau mereka tidak menyediakan itu, maka kunjungan wisatawan dari negara-negara Muslim juga akan drop, akan turun. Nah, kalau melihat perkembangan ini, maka rekan-rekan sekalian, ini peluang sebenarnya. Ini peluang. Peluang yang sangat besar bagi kita, karena kesadaran orang untuk selalu meningkatkan kehalalan dalam kehidupan sehari-hari itu meningkat. Kalau kita mungkin bagi generasi-generasi yang dulu masa-masa SMA, masa-masa kuliah, itu di tahun-tahun 80-an, kita bisa menghitung berapa orang teman-teman kita yang putri yang memakai jilbab. Itu bisa dihitung. Tapi kalau sekarang, kalau dulu yang pakai jilbab biasanya di sekolah-sekolah agama ya, di Sanawiyah atau di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Tapi kalau sekarang coba kita lihat bahkan di SMA negeri saja itu orang sudah mengenakan jilbab. Nah, tren kaitan dengan halal lifestyle ini meningkat terus angkanya. Dan ini secara ekonomi tentu saja menjadi potensi yang sangat besar. Potensi yang sangat besar. Bahkan kemarin kan pemerintah juga sempat menginisiasi wisata halal di Bali, misalnya, walaupun itu banyak ditolak ya, banyak ditentang. Tapi itu menunjukkan bahwa kesadaran orang, keinginan orang untuk halal lifestyle dalam kehidupan sehari-harinya itu meningkat. Bukan hanya pakaiannya, tapi juga wisatanya, makanannya, dan seterusnya. Oke, next, Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, tantangan kita peluangnya jelas tinggi ya, peluangnya jelas tinggi. Cuma ini juga ada tantangan nih bagi kita. Ini saya ngambil dari paparan di salah satu event fintech ya, fintech financial technology. Jadi teknologi digital untuk keuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, tantangan bagi kita nih, karena apa? Halal lifestyle itu meningkat. Kesadaran orang, kesadaran umat Muslim itu meningkat untuk selalu mencari sesuatu yang halal. Kalau kita lihat, rekan-rekan sekalian, yang paling sederhana ya, ini contoh yang paling sederhana, mungkin dulu era-era 80-an, itu yang namanya kosmetik ya rata-rata kosmetik-kosmetik yang dari luar negeri dan seterusnya. Sekarang Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat ada kosmetik yang dia sangat concern terhadap kehalalan dan itu ternyata luar biasa pertumbuhannya. Apa kira-kira? Yang dari Bandung gitu kan. Wardah. Wardah itu produk lokal yang sekarang kalau di Indonesia mungkin sudah bisa mengalahkan produk-produk impor. Itu luar biasa omsetnya. Dan itu terjadi kenapa? Karena orang semakin sadar, dia akan selalu mencari kosmetik-kosmetik yang halal. Bagaimana tidak menggunakan alkohol dan seterusnya lah. Secara teknis seperti itu. Nah, peluang yang besar ini, rekan-rekan sekalian, ini tentu saja juga ada tantangannya ya. Karena sekarang ini ada satu tantangan bagi kita nih.
Apa itu? Terjadinya pergeseran, terjadinya perilaku konsumen yang sangat berbeda sekali dengan dulu-dulu. Kalau kita melihat di jalan tol ya, jalan tol itu kalau dulu mungkin 10-20 tahun yang lalu, jalan tol itu banyak diisi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Kalau kita lihat sekarang, paling tidak sudah 50-50 antara kendaraan pribadi dengan kendaraan yang mengangkut barang, truk-truk, kontainer, dan seterusnya. Apa yang menarik di situ? Rekan-rekan sekalian, saya sedikit mengamati ya, sedikit mengamati bahwa kalau dulu itu eh, people moving, orang itu yang selalu bergerak, orang selalu bergerak. Barang tetap ada, barang juga moving, tetapi tidak setinggi movingnya people, orang bergerak, orang menjemput barang dan seterusnya. Sekarang ini mulai terbalik, barang yang mendatangi orang. Makanya di jalan-jalan tol, di jalan-jalan besar, itu pergerakan mobil barang itu mulai mendominasi. Mungkin malah lebih tinggi sekarang dibandingkan mobil-mobil pribadi ya. Nah, ini juga terjadi sebenarnya perubahan ini terjadi bukan karena pandemi. Sebelum pandemi, perubahan itu sudah terjadi. Cuma ditambah lagi dengan adanya pandemi. Sehingga orang pergerakannya dibatasi, barang menjadi lebih leluasa untuk bergerak. Kalau anak-anak muda sekarang ini coba aja dilihat ya, yang milenial itu coba ditanya, kalau mereka membeli sesuatu, berapa persen membeli di toko online shop, atau membeli secara manual? Nah, contohnya Mas Awal itu kalau membeli sesuatu elektronik itu udah pasti biasanya pakai online. Itu bukan hanya Mas Awal, artinya hampir sekian banyak milenial itu sebelum pandemi itu sudah mulai terjadi perubahan. Beli sesuatu, beli sepatu, beli baju, pakai online. Nah, ditambah lagi sekarang dengan adanya pandemi. Dengan adanya pandemi, maka semakin lagi. Orang bukan hanya beli sepatu, beli baju, beli mie goreng aja lewat online gitu kan. Mau beli sayur lewat online. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, ini sebuah perubahan yang nggak bisa dilawan. Cukup banyak sekali ya, finansial teknologi, kemudian payment juga sudah mulai elektronik. Mungkin nanti sekitar ya barangkali 3-5 tahun yang akan datang, barangkali ketika orang melakukan membeli sesuatu misalnya ya, membeli sesuatu, melakukan pembelian menggunakan uang tunai, itu mungkin akan terlihat sangat kuno sekali. Saya kira kok kayaknya ya sekitar 5 tahunan aja sudah akan kelihatan itu. Bahwa orang bertransaksi menggunakan uang tunai itu akan kelihatan betul-betul kuno. Karena transaksi-transaksi pada saat itu kemudian sudah dilakukan secara elektronik. Sudah menggunakan e-money, sudah menggunakan digital, sehingga orang tidak perlu lagi menyimpan uang kertas di dompetnya. Dan itu sudah terjadi di beberapa negara-negara maju ya. Sebenarnya bukan hanya negara maju lah, saya kira di kota-kota besar di Indonesia juga transaksi non tunai itu sudah banyak sekali saya kira. Di kota-kota besar kalau di perbelanjaan itu hampir rata-rata sudah menggunakan non tunai. Tol juga sudah hampir 100% non tunai semua. Artinya tidak ada uang kertas atau uang koin yang harus dipegang oleh konsumen. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia itu mulai cukup banyak ya fintech. Jadi kalau dilihat di belum muncul ya, di slide ke-6, Mas.
di slide ke-6 ya. Jadi itu ditunjukkan bahwa memang terbesar masih pada payment ya. Payment pembayaran lah. Sekarang coba dilihat kita kalau beli pisang goreng mungkin masih pakai uang tunai ya. Tapi kalau teman-teman coba beli pulsa, berapa besar orang yang membeli pulsa masih dengan uang tunai atau di counter dan seterusnya. Dugaan saya membeli pulsa sudah sekian persen masyarakat sampai ke desa-desa pun juga sudah menggunakan payment. Bayar listrik, kalau dulu harus antri ke KUD gitu kan, nanti ke KUD, nanti telat didenda dan seterusnya. Sekarang sudah nggak ada counter-counter untuk, mungkin masih ada ya, masih ada 1-2 mungkin masih ada, tapi transaksinya pasti sudah menyusut jauh sekali. Orang sebagian besar sudah membayar melalui payment secara elektronik, secara digital. Nah, ini yang nanti tantangan kalau bagi teman-teman BMT, teman-teman Tamjis ini yang kuning, yang oranye tuh, lending. Lending itu sudah 31% itu. Jadi payment-nya juga sudah cukup tinggi. Nah, lending ini dan angkanya setiap tahun terjadi peningkatan yang luar biasa. Dari sisi lending atau kalau sekarang ini yang terkenal kan peer-to-peer ya, peer-to-peer lending, kemudian ada equity crowdfunding, yang intinya bahwa mereka menyediakan pembiayaan, mereka menyediakan dana bagi orang-orang yang membutuhkan, dan itu dengan proses yang sangat cepat sekali, dengan proses yang tidak berbelit-belit, walaupun kadang-kadang memang ada efek negatifnya ya, karena penagihan sekarang ini, penagihan yang dilakukan oleh peer-to-peer lending atau apa namanya lembaga pembiayaan digital itu kadang-kadang lebih menakutkan daripada debt collector. Kan gitu. Kalau debt collector itu orang ditagih iso sembunyi ya mas. Orang ditagih debt collector, delek orang konangan masih bisa delek. Tapi kalau dengan peer-to-peer lending itu nggak bisa sembunyi mas. Karena yang ditagih itu nanti di akun media sosialnya. Ditagih lewat Instagram, ditagih lewat Facebook, bahkan ditagih lewat dulu nomor-nomor yang menjadi referensi. Bisa atasannya, bisa mertuanya, bisa rekan kerjanya, dan itu nomor-nomor itu nanti akan dihubungin, ditagih lewat mereka, sehingga nah ini memang dampaknya yang lebih menakutkan bagi orang-orang, lebih takut ditagih oleh fintech daripada debt collector ya. Nah, ini tantangan bagi kita. Tantangan bagi kita, betapapun apapun kondisinya, angkanya meningkat terus setiap tahun. Peer-to-peer lending, kemudian equity crowdfunding, bahkan untuk lembaga sosial ya, Yakati Bank Sodako juga saya kira sudah mulai meningkat nih. Next, Mas. Nah, kalau kita lihat ini map fintech ya, banyak sekali. Dan ini masih banyak lagi yang tidak tertulis di sini ya. Itu dari sisi payment itu ada macam-macam itu. Mungkin juga kita belum pernah tahu itu ada PayPro. Kalau OVO biasa kita udah tahu ya. Ada OVO, ada apa biasanya, GoPay dan seterusnya ya. Tapi ternyata banyak sekali. Yang peer-to-peer lending ada Mekar, ada Modalku, ada banyak sekali. Dan ini ada yang sudah berizin di OJK, ada yang belum. Yang belum itu yang biasanya kenceng-kenceng kalau nagih. Nah, kripto atau blockchain, pertukaran mata uang ya, mata uang cryptocurrency, dan yang lainnya. Jadi, dan ini pertumbuhannya luar biasa. Artinya kalau di digital ini kan, karena orang membuat lembaga digital ini lebih gampang, perizinannya nggak terlalu rumit, maka ini akan tumbuh terus. Tumbuh, kemudian nanti mungkin juga ada yang bertumbangan, tapi itu akan terus-menerus seperti itu. Ini tantangan kita, kalau bagi teman-teman Tambis, ini satu tantangan yang harus, karena ini tren yang mungkin nggak bisa kita bendung. Masyarakat sudah mulai menerima adanya transaksi-transaksi digital, ya mau nggak mau mungkin orang akan nyaman nanti. Sebagaimana orang nyaman membeli bakso nggak perlu keluar kemana-mana, dia tinggal pesan lewat Grab, lewat Gojek, bayarnya juga nanti sudah pakai
GoPay atau OVO, tinggal duduk, baksonya datang. Itu juga nanti yang akan mereka minta kepada lembaga keuangan. Bagaimana caranya orang tetap di rumah, ngajukan pembiayaan gitu kan. Surveinya nanti disurvei melalui apa namanya data mining, jadi data-data di media sosial diambil, dianalisa, kemudian nanti akan muncul oh ini layak apa tidak dan seterusnya. Kemudian pemberian pembiayaannya ya sudah langsung ditransfer ke rekening. Mungkin ke depan akan terjadi seperti itu. Orang meminta agar namanya menabung, namanya pinjam, kalau bisa nggak perlu datang ke kantor. Kalau bisa cukup di rumah, cukup di dapur, sambil masak, pembiayaannya cair. Nah, kira-kira semacam itu. Ini tantangan kita nih. Oke, waktunya next. Nah, rekan sekalian, ini satu sisi tantangan, satu sisi peluang ya. Tuh Indonesia ini negara yang berpenduduk muslim terbesar loh ya. Terbesar di dunia. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, maka potensinya sangat tinggi. Nah, cuma bagaimana kita mengembangkan ekonomi syariah? Tentu saja nanti kita juga berpikir tentang bagaimana ekonomi digital ya, ekonomi syariah yang digital itu juga harus kita kembangkan. Berdasarkan laporan The State of Global Islamic Economy 2020, alhamdulillah kalau dari sisi transaksi ekonomi, dari sisi ekonomi syariah, Indonesia sekarang berada pada posisi keempat dunia ya, dunia. Meningkat dari posisi ke-5 di tahun 2019 dan sebelumnya 2018 itu kita peringkat 10. Jadi ini luar biasa, ada lonjakan selama 2 tahun ini dari peringkat 10 naik jadi peringkat 5 dan sekarang naik menjadi peringkat 4. Lantas terakhir rekan-rekan sekalian, bagaimana dengan koperasi? Bagaimana dengan koperasi syariah? Bagaimana peluangnya? Bagaimana tantangannya? Ini yang kita hadapi sehari-hari. Rekan-rekan sekalian, Kementerian Koperasi sekarang juga sudah mulai berpikir tentang bagaimana koperasi ini go digital. Maka Kementerian Koperasi mencanangkan adanya koperasi modern. Jadi mungkin tahun ini sudah mulai dirilis secara bertahap, mungkin sekitar 25 dulu, 25 koperasi modern itu akan di launching. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ini sudah ditentukan oleh apa namanya Kementerian Koperasi ada 3. Yang pertama pilar kelembagaan, di mana daftar anggota berbasis elektronik. Nah ini menarik, tantangan juga nih bagi teman-teman IT di Tambis dan lembaga keuangan yang lain, ini PMT yang lain. Bagaimana daftar anggota berbasis elektronik. Selama ini yang namanya koperasi itu kita masih terikat dengan peraturan Kementerian Koperasi yang terkait dengan keanggotaan. Bahwa anggota harus dicatat dan harus cap jempol dan segala macam. Nah ini tantangan bagi kita. Bagaimana caranya supaya kita anggota koperasi itu nanti nggak perlu harus tanda tangan di buku ya, buku anggota. Mungkin nanti tanda tangannya tetap, tapi tanda tangan apa virtual kan sekarang sudah bisa tuh pakai tab atau pakai apa gitu kan. Nah, iya. Tuh tantangan kita itu. Tapi Kementerian Koperasi sudah memberikan lampu hijau nih. Manajemen profesional, rekrutmen anggota secara digital. Gitu kan. Nanti orang mengajukan pembiayaan ke kita udah nggak perlu datang ke kantor. Dan itu sudah diperbolehkan. RAT online, alhamdulillah kemarin Tambis juga sudah melaksanakan. Itu ada Permenkopnya itu. Permenkop UKM nomor 19 2015 sudah ada kan. Jadi RAT online dan kita sudah melaksanakan itu. Yang kedua pilar usaha. Orientasi usaha berbasis model bisnis hulu hilir. Nah, ini yang menarik ini. Hulu hilir kemitraannya terbuka dengan para pihak. Hulu hilirnya yang menarik. Teman-teman sekalian, kemarin kita mendapatkan kunjungan dari tim dari LPDB, kebetulan Direktur Pembiayaan Syariah dan Direktur Pengembangan Usaha, serta dari Kementerian Koperasi. Mereka berkunjung ke kita, kemudian meninjau salah satu anggota yang kita biayai dari dana LPDB,
yaitu di bidang pertanian. Nah, ada yang menarik. Rekan-rekan sekalian, LPDB Kementerian Koperasi itu sangat hero terhadap ini, orientasi usaha berbasis model bisnis hulu hilir. Jadi bagaimana koperasi itu juga memperhatikan anggotanya, memperhatikan usaha anggotanya. Bagaimana ketika kita memberikan pembiayaan kepada anggota yang berusaha di bidang pertanian, misalnya kentang, kita juga memikirkan bagaimana agar hasil pertanian mereka itu bisa dijual. Apakah sekarang nggak bisa dijual? Bisa. Sekarang juga sudah bisa dijual. Anggota-anggota kita di Kejajar, di Dieng, itu bisa menjual hasil kentang mereka. Tapi persoalannya adalah ketika mereka panen, tidak ada jaminan bahwa ketika mereka panen, harga jualnya pas tinggi. Gimana kalau mereka pas panen kemudian harga jualnya pas turun? Rugi mereka. Nah, bagaimana koperasi, bagaimana BMT bisa membantu mereka? Insya Allah ini nanti kita akan ada satu, mudah-mudahan nanti kalau berhasil, kalau jadi, kita akan hubungkan nanti bersama-sama dengan LPDB dan Kementerian Koperasi, kita akan hubungkan anggota-anggota kita di bidang pertanian itu dengan outtaker yang bisa menerima hasil pertanian dari anggota-anggota kita. Tentu saja nanti dengan adanya seleksi produk ya, produknya diseleksi yang berkualitas dan seterusnya. Kita akan hubungkan dengan pasar online pertanian. Nah, ini menarik ini. Tantangan juga nih bagi teman-teman IT kita. Pasar online pertanian, yaitu TaniHub. Nah, insya Allah nih mudah-mudahan nanti bisa berjalan ya. Memiliki website dan seterusnya. Nah, standar akuntansi dan seterusnya. Baik, rekan-rekan sekalian, masih ada waktu. Jadi kembali lagi bahwa ini tantangan bagi kita koperasi syariah, tetapi juga peluangnya sangat besar. Tergantung kita. Bagaimana kita membaca perubahan dan bagaimana kita mengantisipasi perubahan tersebut. Saya kira itu presentasi dari saya. Mudah-mudahan nanti ada diskusi, walaupun masih tinggal sekitar 10 menit ya. Saya kira saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas pemaparan materinya. Oh ya, ini sudah datang beberapa pertanyaan, Pak. Nah, terkait materi yang disampaikan. Mungkin ini saya bacakan. Pertama ini cukup panjang ini, Pak. Pertama, tema tentang tantangan ekonomi syariah, mungkin salah satu faktornya adalah SDM, baik secara internal maupun eksternal. Kaitan soal eksternal, anggota yang akan kita biayai, barangkali tidak semua anggota yang akan dibiayai paham dan mengerti tentang pengetahuan ekonomi syariah, baik secara teori ataupun secara umum tentang pencatatan kalkulasi keuangan. Bagaimana tips caranya membangun satu berhadapan bahwa kerjasama dengan lembaga keuangan syariah adalah hal yang sangat tepat di tengah kondisi yang banyak dan beberapa praktek ekonomi yang tidak fair, bahkan tidak adil. Kemudian pertanyaan yang kedua, tamyiz pada posisi dan kontribusinya sejauh mana dan merasakan fenomena ekonomi syariah. Terima kasih. Kemudian yang kedua, Indonesia secara global ekonomi syariah urutan keberapa? Mungkin tadi sudah terjawab ya Pak ya. Dan bagaimana peluangnya khususnya BMT se-Indonesia? Itu mungkin. Oke, pertanyaan. Baik, begini. Ini menarik ya, karena memang ini problem kita ketika muncul ekonomi keuangan syariah di awal-awal tahun 90 ya, 90. Jadi karena banyak masyarakat kita, anggota kita itu yang merasa kesulitan ketika harus bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah ketika mereka membutuhkan dana, wabil khusus kalau akadnya adalah mudharabah. Kalau murabahah biasanya sederhana kan. Kalau murabahah kan kita belikan barangnya, kemudian lembaga keuangan mengambil margin, kemudian itu dijual kepada anggota, jadi hutangnya anggota senilai harga beli ditambah margin. Nah, nanti angsurannya, total angsurannya ya sama, hutangnya segitu ya nanti angsurannya juga segitu.
itu gampang di akad-akad murobaha. Tapi bagaimana dengan akad-akad yang apa namanya mudharabah, yang itu sebenarnya kalau secara teori memang lebih adil ya, lebih adil karena ketika bicara tentang usaha, maka anggota-anggota yang usahanya sedikit, hasilnya kecil ya bagi hasilnya kecil, hasilnya banyak ya banyak. Tapi bagaimana dengan keterbatasan SDM di internal, mungkin lembaga keuangan juga SDM-nya terbatas untuk ngajari gitu kan, ngajari akuntansi bakul-bakul itu nggak gampang loh. Dulu kita pernah mengadakan kan akuntansi untuk pedagang pasar. Dari sekian pedagang pasar yang ikut, itu mungkin yang mudeng hanya mungkin separuh. Karena kita melatih mereka dengan apa namanya? Ya teori akuntansi kan, pusing juga itu. Jangankan pedagang, mungkin karyawan-karyawan kita di lapangan juga nggak terlalu paham dengan apa namanya akuntansi. Nah, gimana solusinya? Apakah kemudian kita harus mendidik mereka supaya paham akuntansi, paham hitung-hitungan sehingga nanti ketika bertransaksi bisa lebih adil, lebih transparan dan seterusnya. Ini ada peluang sebenarnya ya, ada peluang. Karena sebenarnya dengan adanya teknologi itu betul-betul bisa memudahkan transaksi syariah. Nah, kalau kita lihat kan sekarang sudah ada juga kan ada apa namanya itu kalau nggak salah ya yang apa free kan gratis yang buku kas atau apa itu kalau nggak salah ya. Bahkan buku hutang itu juga sudah secara digital. Jadi kita tinggal nanti pakai HP memasukkan transaksi, nanti akan keluar tuh laba rugi atau apanya sudah keluar tadi. Insya Allah dengan adanya ini tantangan tapi ya tentu saja ya tantangan adalah bahwa dengan adanya teknologi mudah-mudahan hitung-hitungan yang rumit itu nanti bisa disederhanakan, bisa lebih dipermudah ya. Nah, kemudian ya itu satu dari sisi keterbatasan SDM bisa diatasi dengan teknologi nantinya. Nah, yang kedua tadi apa ya Mas ya? Praktek ekonomi ya enggak yang ya atasnya oke. Oke. Jadi ya tadi bagaimana praktek ekonomi, praktek pembiayaan usaha itu menjadi adil transparan. Memang mau nggak mau, suka nggak suka, ya nanti salah satunya teknologi. Karena kita nggak mungkin mengajari orang satu pasar untuk belajar tentang ekonomi. Pusing kita. Yang diajari juga pusing. Nah, mudah-mudahan kalau dengan teknologi itu sudah lebih simpel. Lebih simpel, orang sudah tinggal, oh kalau saya setiap hari omsetnya sekian, sekian, nanti untungnya sekian, maka bagi hasilnya sekian. Oke ya. Yang kedua tadi kalau peringkat tadi sudah ya, peringkat kita posisi alhamdulillah naik kalau di tingkat dunia ya. Kemudian selanjutnya apa lagi Mas? Oke. Ya kalau sebenarnya kalau kita bicara tentang peradaban ini begini. Jadi pembiayaan lembaga pembiayaan itu memang idealnya itu juga melakukan edukasi sebenarnya. Edukasi kepada masyarakat, kepada anggota. Nah, ini yang merupakan tantangan. Kalau kita lihat tadi di Kementerian Koperasi yang sudah ada program untuk hulu hilir, maka di sini letaknya kita bisa membangun sebuah peradaban masyarakat yang lebih intens. Pertama, edukasi kepada masyarakat. Usaha-usaha apa saja yang baik, kemudian bagaimana caranya berhemat, kalau menjadi pengusaha itu apa yang harus dilakukan, bagaimana menyimpan uang, dan seterusnya. Edukasi-edukasi semacam ini mungkin memang masih jarang sekali ya, masih jarang, tapi ini menjadi sesuatu yang menarik kalau nanti kita sudah ada M-Tamjiz itu ya, teman-teman anggota sudah punya M-Tamjiz, barangkali kita bisa sisipkan di dalam M-Tamjiz itu tips dan trik untuk bagaimana keuangan. Kapan kita boleh pinjam, kapan tidak. Kadang-kadang kan kalau bagi masyarakat, bagi anggota kita yang paling sulit itu membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Dan itu kan, usahanya sebenarnya belum butuh pinjaman, tapi anggota kita sudah ingin dapat pinjaman. Nah, mungkin perbaiki dulu manajemennya, perbaiki dulu catatannya, baru nanti pinjam. Nah, kira-kira begitu. Jadi dengan edukasi saya kira ya. Oke.
salah satu syarat jual beli adalah dijual dibeli, terus hukum jual beli. Kemudian selama ini tentu ada barangnya atau tidak sesuai. Nah, bagaimana ini ya? Ini nanti di kapsul ini ya, kaitannya dengan bagaimana dengan jual beli online. Saya kira fikih itu kan pada akhirnya nanti pasti akan mengikuti kondisi masyarakat juga ya, tentu saja dengan kaidah-kaidahnya yang tidak boleh dilanggar. Jual beli bagaimana? Ini kan juga akad jual beli itu nanti ada pertanyaan juga, bagaimana kalau akad nikah itu online? Nah, bisa apa enggak? Kan gitu kan? Ternyata bisa, diwakilkan aja bisa ya, diwakilkan juga bisa ya. Nah, jual beli secara umum adalah boleh. Jual beli secara umum online ya, online adalah boleh. Nah, bagaimana di dalam jual beli yang kemudian nanti mungkin ada gorornya, ada ketidakjelasannya, ya tentu saja di situ kita yang kemudian nanti harus, kan sama saja lah. Jangankan online, kita beli duren di ya itu aja kan juga ada gorornya ya. Nah, bakule ngomong, oh ini durennya enak lagi. Nah, ternyata setelah dibeli mentah gitu kan, dan seterusnya ada gorornya. Artinya dalam konteks itu ini menjadi memang kembali lagi harus ada edukasi. Ketika kita akan membeli secara online, maka ya kita berarti harus memilih marketplace yang dia ada jaminan, atau bahkan kan sekarang dikembangkan juga tuh kalau nggak salah COD ya. COD itu apa bayarnya kalau barang sudah diterima gitu kan. Itu sebenarnya kan untuk menghindari risiko-risiko tadi ya. Risiko-risiko barangnya nggak sesuai dengan apa spek-speknya, yang difoto ternyata beda dan seterusnya. Kasus-kasus itu tentu saja banyak, tetapi itu bukan berarti kemudian jual beli online-nya itu menjadi tidak halal. Jual beli online-nya tetap halal, tetapi nanti risiko-risiko itu yang nanti harus kemudian secara sedikit demi sedikit itu dihilangkan. Barangkali perlu semacam ada lembaga penjamin di dalam jual beli online, sehingga kekhawatiran pembeli terhadap, sebenarnya dalam konteks ini yang khawatir itu dua-duanya. Pembeli khawatir kalau barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, penjual juga khawatir kalau barang yang sudah dikirimkan dibayar apa enggak, kan gitu kan. Nah, kekhawatiran itu gimana caranya secara teknologi itu nanti bisa diantisipasi, bisa dihilangkan. Apakah dengan asuransi atau dengan apa, kan kira-kira begitu ya. Ada kan sekarang asuransi gitu ya. Jadi kalau nanti nggak sesuai dengan spek, bisa dikembalikan dan seterusnya. Nah, masih ada lagi? Pertanyaannya alhamdulillah sudah terjawab semua. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya dan ingin diskusi, mungkin karena terbatasnya waktu, nanti bisa kirim pesan ke nomor 0813-4219-6068. Nanti akan kami konfirmasi dan kami jawab secara message. Nah, mungkin berhubung waktu kita terbatas, karena yang kita diskusikan adalah antara peluang dan tantangan ekonomi syariah. Untuk yang terakhir, mungkin kami mohon dari pemateri untuk menyampaikan bahwasanya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga semangat kita gitu, Pak. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi sebagai pelaku ekonomi syariah, agar tetap semangat dalam menjalankan ekonomi syariah. Iya. Oke. Karena sekalian, perubahan itu pasti terjadi ya. Perubahan itu terjadi. Jadi kita nggak ngapa-ngapain aja, pasti jadi sebuah perubahan. Tanpa pandemi itu sebenarnya sudah ada perubahan kok. Nah, ditambahkan lagi dengan pandemi. Rekan-rekan sekalian, bahwa sebesar apapun potensi yang ada yang kita miliki, tapi kalau tidak ada upaya nyata dari kita untuk meningkatkan, untuk mengambil peluang itu, maka peluang itu akan hilang. Walaupun Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar, tapi kalau lembaga keuangannya tidak mengembangkan kreativitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan transaksi keuangan harian anggota bagi masyarakat, tentu saja pelayanan kita kepada masyarakat, terutama untuk produk-produk syariah, pasti akan kalah jauh dengan yang konvensional. Jadi intinya, mari kembali lagi, keberadaan kita adalah
bagaimana menyelesaikan problematika transaksi syariah bagi anggota, bagi masyarakat. Jadi kuncinya, ayo kita lakukan yang terbaik terus, lakukan perubahan-perubahan, keinginan dan kebutuhan bagi masyarakat kita penuhi, dan satu lagi ini, kita jangan pernah berhenti untuk melakukan perubahan. Karena kalau kita berhenti, maka kita akan ditinggal jauh oleh sebuah perubahan, dan kita tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada masyarakat. Jadi mari kita selalu melakukan perubahan, perbaikan-perbaikan yang terus-menerus. Mudah-mudahan dengan begitu, peranan Tamjiz, peranan lembaga keuangan syariah, ini betul-betul akan diterima oleh masyarakat, dan porsinya akan semakin meningkat. Mudah-mudahan nanti Indonesia itu bukan hanya sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tetapi negara dengan transaksi syariah terbesar di dunia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.